Ya, kamu ni? Nyolong cerita baca. Jadi sabuh malam isteri Rasulullah Aisyah bertanya kepada Nabi. Nabi kita yang semayang gero lam rumah lam kamar. Kadang tu le rakaat pertama surah Al-Baqarah baca. Kemudian kadang rakaat kedua surat Al-Imran. Maka suatu malam Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau itu sudah diampuni oleh Allah dosa, sudah diberi rahmat oleh Allah, segala dosa-dosamu sudah diampuni. Cuma pertanyaan dan malamnya adalah, ya Rasulullah, kalaulah segala dosamu sudah diampuni, maka untuk apa lagi solat?" Yang ibarat masa bak gampung budanya terbalunya, ijaklah Jibril begah budanya. Begahlah Jibril nyo mandung ro gampung terbaloi ka terjamin masuk surga. Kamu nak nyo pada pakai nyo pun. Nyo. Oh dalam betul. Ya, kan? Nyo mengtu kan? Mengtu ijak Jibril gampung budanya terbaloi, dibegahlah Jibril. Nyo pesan Allah mandung untuk gampung terbaloi yang wajib tamu surga, halal neraka. Mandum murid tamu dalam kampung tu baloi, mandum dalam surga, anak dalam neraka. Tahu nak? Jadi nyo pertanyaan lagi nyo sama lagi Aisyah. Aisyah tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, dan Nabi kan diampuni dosa oleh Allah. Dan Nabi mandum rahmat karena bakdan. Surga karena untuk dan mantuk pulang semayang ke surga untuk orang." Ya, pertanyaan Aisyah kepada Nabi Muhammad, "Untuk apa lagi ya Rasulullah engkau solat? Surga sudah ada untukmu, ampunan dosa sudah ada. Andai ron Nabi pebut dosa yang kau diampuni itu dosa oleh Allah. Lain yang gedenya tak pebut dosa harus pelak maaf ni Allah baru yo ampunan. Miau Nabi bak tingkat Nabi pebut dosa, tente dosa Nabi gedenya kan beda kan. Begitanya umur 20 huruf hana semayang kan hana tam rasanya hana dosa kan. Ya Rasulullah hana istighfar munthura yang ka dosa. Jadi lem perlu pegah menau. Bahawa Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, ampunan dosanya sudah diampuni, untuk pulang semayang dengan kamu ni. Maka Aisyah bertanya, "Rasulullah, engkau untuk apa lagi solat? Surga sudah ada, ampunan dosa sudah ada, rahmat sudah diberikan." Maka Nabi menjawab, "Aku melakukan solat ini karena aku butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi Nabi semayang kan karena kewajiban aku. Nabi yang semayang kan kena kewajiban, wajib harus semayang kamu. Nabi melakukan semayang karena kebutuhan. Nabi butuh Allah kan kuat kewajiban. Ini beda hal gedenya melakukan semayang karena wajib. Katanya mbak gop haikah bukan semayang wajib. Bukan jenuh semayang, mau punya anak semayang ban dosa. Jadi gedenya semayang karena kewajiban. Beda hal na urang tanya urang pakai semayang ilmu kau kena wajiban ku ilmu semayang betul-betul kerana lu butuh Allah, ilmu perleh Allah, hudib mati ilmu perleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lu melakukan haji kon kena kewajiban, dan lu melakukan semayang kon kena kewajiban, tapi karena aku butuh Allah. Menyamanan pesan Nabi malamnya adalah, apabila kita mau solat, Nabi berpesan, "Fa'alaikum bisakinati," harus dengan senang, harus dengan tenang, baik gabuk semayang. Malamnya kajutlah bahasa Aceh Haji Bandung. Ha? Gimana? Oh gitu ya. Mana pun khabar aja. Ilun menyo ka left yang ka bahasa Indonesia. Kajilah taubah Haji Bandung.
Tak boh dalam bahasa. Mana lu sayang ngan mak-mak dan tuan ikutnya nau pun bahasa Indo. Bah nau pun makan tapi kalau sinetron ya. Kawan? Sudah ya, kita pakai versi Indonesia saja. Jadi Rasulullah itu beliau berpesan kepada kita semua, lakukanlah solat dengan tenang hati, dengan senang hati, jangan terpaksa. Kalau solat terpaksa, maka pahala pun terpaksa, maka masuk surga pun terpaksa. Kata Allah, udahlah terpaksa masuk surga dia. Jadi tenang, senang dan santai melakukan solat itu. Kamu sudah tenang melakukan solat? Sudah siap? Sudah. Kalau sudah, maka lakukan solat. Apa yang terjadi jika presiden mengundang kita dengan terburu-buru? Presiden undang kita buru-buru, kita datang pun buru-buru. Maka sungguh pertemuan itu enggak enak rasanya. Kenapa? Terburu-buru. Andai kita menyukai seorang artis yang terkenal di dunia, ya contohlah Syahrul Khan datang ke Debaloi. Ajak kita orang kampung Debaloi kan? Pada kampung nanya mungkin nak ajak kan? Bisa jadi. Dia pun buru-buru mau bertemu kita, kita pun buru-buru mau ke sawah. Harus ke sawah, kalau nggak ke sawah nggak bisa makan. Jadi harus pilih nih ketemu Syahrul Khan atau ke sawah. Jadi harus pilih kan? Sehingga yang terjadi pertemuan itu diisi dengan terburu-buru. Alhasil maka pertemuan itu pun tidak dapat ya, mendapatkan kenikmatan karena terburu-buru. Oleh karena itu maka sholat juga seperti itu. Buru-buru bertemu Allah. Kalau temu duit nggak buru-buru, harus teliti. Jam 4 pagi sebelum subuh telepon oleh teman, ini ada uang 2 miliar, pergi sini bentar. Wah, itu langsung pergi. Tapi kalau sudah subuh, ya udahlah tidur lagi lah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bis-sakinati", salatlah kalian dengan tenang. Fama adraktumu, maka jika rakaat yang kamu jumpai itu, fasallu, maka salatlah olehmu. Wa ma fatakum, jika solatmu tertinggal, fa'atimu, maka sempurnakanlah solatmu. Solat 3 rakaat maghrib lupa jadi 2, tambah 1. Solat isya 4 rakaat seharusnya jadi lebih 6 rakaat, maka salam ya, sebelum salam sujud sahwi dan seterusnya. Nah, inilah pesan Nabi yang pertama pada malam hari ini yang dapat kita ambil bagi hidup dan kehidupan kita, khususnya dalam sholat. 1. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan tabalahu liyasma'a tadarru'ahu." Apabila Allah menyukai seorang hamba, maka telah mengunjunginya, liyasma'a tadarru'ahu, bagi mendengar tadarru'ahu, ujian dirinya. Jadi pesan Nabi yang kedua malam ini adalah, kalau kita merasa hidup berat, sulit, sukar, duit kadang ada, kadang nggak ada, makan kadang ada, kadang nggak ada, kehidupan kita penuh cobaan, kehidupan kita penuh ujian, baru berangkat ke masjid ban bocor, mau perbaiki ban nggak ada duit, ya, dan seterusnya. Maka ujian-ujian itu, kata Rasulullah, ahabballahu abdan, Allah itu sedang suka dengan hamba itu. Yang tanda Allah tengah galak dengan gedaya. Kita mau bertanya, Tengku, kira-kira Allah suka dengan kita itu apa sih tandanya? Allah tengah galak dengan gedaya, kiban tanda.
Tandanya kalau ujian kita semakin tinggi, kalau cobaan kita juga semakin meningkat. Apabila hidup kita semakin meningkatlah uji coba dari Allah, itu tanda Allah sedang suka dengan kita. Berarti hidup wajib ada cobaan. Kalau hidup enak-enak saja, nggak pernah sakit, nggak pernah sulit, nggak pernah sukar, nggak pernah pusing, nggak pernah sakit perut, itu bukan hidup namanya itu. Itu sudah namanya malaikat. Malaikat tak pernah sakit. Coba lihat. Mungkin adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah, kita semua pernah baca sejarah. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ada nggak Nabi yang duduk santai saja di atas kursi? Santai saja, saya rokok itu atas kursi. Kata Nabi, saya lagi malas berdakwah, dakwahlah bentar. Enggak pernah kita dengar. Semua Nabi tak pernah kita mendengar ada satu Nabi yang duduk santai, tak mengalami ujian. Itu Nabi, kita siapa? Yang Nabi kita tahu. Kita siapa? Kalau tingkat Nabi saja seluruhnya menerima ujian Allah, apalagi kita yang manusia biasa, Rasul bukan, ulama bukan, Nabi pun bukan. Mengenai khawda manghum. Tinggal pilih juga saja ngom Firaun, apa kita saja dengan Nabi Musa. Nabi Adam menerima ujian dari Allah, turun ke bumi tanpa pakaian, tak bisa makan, tak bisa masak. Nabi Adam di surga enak, tinggal minta, ya Allah kurma, datang kurma. Ya Allah mobil pun datang. Di mana ujian Nabi Adam? Ketika diturunkan ke bumi, pakaian tak ada, mau masak tak bisa, mau goreng sapi pun nggak bisa. Anu pun cara di surga kan tinggal lagi. Di surga tinggal minta. Maka Nabi Adam mengalami ujian sehingga terpisah dari istrinya. Kapan bertemu lagi dengan istri Nabi Adam? Beliau berdua ini di Bukit Rahmah. Itu kalau pergi nanti umrah, minta sama panitia bertemu di Bukit Rahmah. Saya ada jodoh tuh, gimana caranya? Ya udah minta aja tuh biar dapat jodoh. Ya, di Bukit Rahmah. Ya. Nabi Nuh alaihi salam, mana ujian Nabi Nuh? Anaknya sendiri durhaka. Sejak kecil dilahirkan oleh Nabi Nuh, dididik jadi orang besar, ganteng, perkasa anaknya, dikasih makan, dikasih duit. Oh, terakhir sudah jadi orang durhaka. Ya, waktu Nabi Nuh di atas kapal itu, di atas kapal Nabi Nuh, anaknya di atas gunung. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya, irkab ma'an. Wahai anakku, sini naik ke atas kapal bersama papi. Masuk sini. Kata anaknya, aku tak mau. Aku mau di atas gunung. Seberapapun tinggi banjir, aku tetap berenang. Lalu Allah menegur Nabi Nuh. Nuh, tugasmu berdakwah, tapi memberi hidayah adalah urusanku. Nabi Nuh menangis karena anaknya yang ganteng, seorang pria perkasa, sejak kecil dididik, akhirnya menjadi durhaka. Ini adalah pelajaran bagi kita. Hari ini kita sering ke Menasah mengaji, hari ini kita sering beribadah di masjid, tapi anak disuruh sholat nggak mau. Itu hati-hati. Ini kisah Nabi Nuh. Nuh orang beribadah, anaknya durhaka. Nabi Nuh menerima ujian, Nabi Musa menerima ujian. Mana ujian Nabi Musa? Ketika Bani Israel ditindas sukunya sendiri. Mana ujian Nabi Isa? Ketika difitnah, Nabi Isa itu adalah orang yang mencoba menguasai kekuasaan kerajaan masa itu. Mana ujian Nabi Ibrahim? Ayahnya sendiri kafir. Jadi menang mandum Nabi menerima
Ujian. Maka malam ini kita menerima pesan Nabi. Wahai Rasulullah, "Idza ahabballahu 'abdan." Apabila Allah ingin menyayangi seorang hamba, ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu. Allah akan memberatkan liyasma'a bagi pendengaran, tadarru'uhu akan ujiannya. Nih, kita sedang sulit, angkatlah tangan ke langit, meminta kepada Allah, ya Allah, aku menerima ujianmu, aku ikhlas. Aku menerima segala cobaanmu, aku ikhlas. Itu doa yang paling disukai Allah. Benar? Allah itu paling suka doa orang yang sedang sulit, sukar, tapi mengingat Allah. Minta terus. Maka Allah suka, kata Nabi Muhammad, liyasma'a tadarru'ahu. Allah itu suka mendengar hambanya berdoa dalam keadaan sulit. Cuman sudah sulit nanti, waktu senang harus ingat juga. Sekarang kita terbalik, sulit kita ingat, waktu senang nggak ingat lagi. Ya kan? Itu ada teman saya dulu, waktu kami sedang jalan-jalan di atas jembatan Cot Iri, terjadilah gempa. Karena gempa di Kota Tsunami yang Tegar ya, ada sekali gempa waktu itu, besar sekali gempanya. Jadi teman saya dah mau tobat ya, takut kena tsunami. Saya mau tobat, aku, oh bagus, tobat. Seminggu setelah itu mana ada main batu lagi dia, main judi lagi. Mati tengok sulit dengan Allah dia sulit ni. Yang begitu itu hati-hati. Nah, sekarang sudah faham kan kenapa Allah menguji kita, kenapa Allah memberi cobaan? Allah mau lihat sebesar apa sih curhat kita saat sulit kepada Allah. Diarinya jangan di buku, diarinya Allah langsung. Kita lagi sulit, tulis di buku. Saya sedang putus, saya sedang bocor ban. Mbak, buku itu nih bocor ban. Lapor kepada Allah, ya Allah, segala cobaan darimu dan segala kesuksesan juga darimu. Kau ujiku ya Allah, ku terima. Kau berikan kesenangan kepadaku pun aku terima. Nah, jadi jangan pernah menganggap, aduh hidup saya sulit. Lebih sulit Nabi Muhammad. Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi. Waktu masuk rumah Nabi, yang dilihat di rumah Nabi cuma dua isinya. Belangong tabah dengan baju besar. Belangong tahu. Belangong tempat masak. Yang dilihat oleh Umar bin Khattab dalam rumah Nabi, tempat masak satu, tempat goreng itu, baju besi Nabi satu. Sehingga Umar bertanya, wahai Rasulullah, kau mintalah apa yang ingin kau minta. Engkau penguasa, wahai Rasulullah. Engkau pimpinan besar kami, ya Rasulullah. Engkau panglima segalanya bagi kami. Apa yang kau perlu, ya Rasulullah, minta agar kami usahakan memberikan apa yang kau inginkan. Nabi enggak mau. Biarkanlah hartaku cuman belangong satu dan baju besi. Jadi jangan pernah menganggap saya sulit, sesulit-sulitnya saya paling sulit. Oh, jangan. Nabi Muhammad paling sulit menghadapi hidup. Difitnah Nabi Muhammad, dihina Nabi Muhammad, dilempari kotoran unta, Nabi tak pernah membalas. Di masa itu ada unta, ada keledai, dilempari dengan kotoran unta, Nabi tak pernah membalas. Dan oleh karena itu, sekarang kita baru tahu ujian yang Allah sampaikan pada kita itu sesungguhnya adalah ahabballahu 'abdan. Allah sedang suka dengan kita. Ya kan? Cuman manfaatnya mana? Katanya sakit, kita sakit itu manfaat lainnya adalah apabila kita bersabar, dosa kita dikurangi. Nah, malam ini saya sedang sakit juga nih. Sakit asam urat. Yo tengok sarap bagi dua asam urat, tapi tak apa. Ya, lanjut terus ya. Tapi kira asam urat tak anak bubur kan? Ya kan benar? Ya faham kan? Nah, inilah hadis Nabi yang kedua.
Sekarang mari kita dengar hadis Nabi yang ketiga, pesan Nabi yang ketiga. Nabi Muhammad berkata, "Idza ataita madjamaka, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, fatawadda, kalau bisa berwuduklah dulu. Lis solati, bagi solat." Nah, jadi pesan Nabi, kalau ingin tidur, berwuduk terlebih dahulu, lalu solatlah. Biasanya orang kalau tidur, solat malam itu dua. Solat witir dan solat sunnah wudu. Jadi Nabi berpesan, kalau ingin menuju ke tempat tidur, wuduk terlebih dahulu, lalu lakukan solat. Terus ada lagi Nabi, ada thummat taji' ala shiqqaqikal aiman. Setelah berwudu, setelah solat, maka berbaringlah atas lambung yang sebelah kanan, miring ke kanan. Berarti ke kanan ini, kiri. Nah, ini Nabi tidur begitu. Nabi kita Muhammad kalau tidur itu berwudu sebelum tidur, lalu miring tidurnya, tidur sebelah kanan. Lalu Nabi baca doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, ya serahkanlah wajahku ini kepadamu. Aku telah serahkan wajahku ini kepadamu. Fawattu amri ilaika, dan aku telah serahkan urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaika, dan aku telah serahkan punggungku kepadamu. Waraghbatan warahbatan ilaika, dan karena aku senang, karena aku takut kepadamu. Nah, itu doa sebelum tidur. Kalau kita gimana baca tidur biasa? Bismikallahumma ahya wa bismika. Begitu doa tidur begitu. Tapi di sini panjangnya. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Nah, panjang doanya itu. Kalau ada rencana mau hafal, boleh hafal. Nah, saya singkat-singkat aja lah. Yang singkat aja nggak dibaca, apalagi yang panjang. Ya? Coba selama 10 hari ini berapa malam yang ada baca doa waktu tidur? Kita gimana waktu tidur sekarang? Lihat HP dulu, udah ngantuk tidur. Jadi HP. Nah, ayo kita belajar cara tidur Nabi. Gimana Nabi tidur? Fatawadda, berwuduklah. Karena sebaik-baik tidur dalam keadaan berwuduk. Kalau mati nanti itu tidur, kita dalam keadaan suci. Dan manfaatnya kalau kita wudu, mimpi itu mimpi bisa jadi ada maknanya. Ya. Kalau berwudu mimpi bisa jadi mimpi itu ada maknanya. Jadi saya katakan bisa jadi. Kenapa? Karena orang dalam keadaan mimpi, jin itu tak bisa masuk, tak bisa mengganggu. Ini ada bahasa Aceh kan, jin yang model punya tegung dan nyawa dia, yang jegerak pada pun. Jin apa namanya itu? Bunuh. Ada sekali waktu tidur nggak bisa gerak, dia apa? Bahasa Aceh bunuh, tapi saya jin tadi. Kenal kan? Ada yang model jin, gini. Jin itu paling suka mengganggu orang, baik tidur, baik tak tidur. Apabila orang itu bukan dalam keadaan berwudu. Nah, itu hati-hati. Termasuk perempuan yang sering bengong-bengong itu hati-hati. Kenapa jin suka masuk ke tubuh perempuan? Karena perempuan itu kan lemah. Ya. Lemah. Artinya kalau bengong pun ya itu masuk cepat. Nah, dalam tubuh kita ini ada yang disebut ruhan. Pernah dengar ruhan? Ruhan. Dalam tubuh kita ini ada ruh. Ruh itu dalam tubuh. Ruh itu mati, maka kita pun mati. Dalam ruh itu ada ruhan namanya. Pernah dengar? Kenapa kalau mimpi
selalu teringat-ingat. Atau begini, ada orang jumpa dalam mimpinya singa, tiba-tiba waktu bangun dah basah. Kenapa bisa basah? Karena mimpi singa. Kalau mimpi makan coklat mana basah kan? Nah, ini ada hubungan dengan ruhan itu. Ruhan itu dia akan dikeluarkan oleh jin. Tapi dia terikat dengan ruh. Kalau ruh kita keluar dari tubuh, ruh keluar, maka kita mati. Kalau ruhan yang keluar, ruh itu masih di dalam. Nah, ruhan ini yang bisa dibawa oleh jin tadi. Nanti jumpalah sama singa, jumpa hantu pocong misalnya kan, macam-macam hantu jumpa, itu jin yang membawa. Jumpa bertemu ular, itu jin yang membawa. Apa akibatnya? Apa sebabnya? Karena kita waktu tidur tak berwudu. Nah, sekarang ayo kita belajar cara tidur Nabi. Pertama berwudu. Yang kedua, tidur ke atas lambung sebelah kanan, miring ke kanan. Nah, setelah itu apa lagi Tengku? Nabi baca doa. Setelah itu baca doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, dan seterusnya. Kalau ingin bertemu dengan Rasulullah, caranya baca salawat Nabi sebanyak sampai kita tertidur selama 40 hari. Apabila selama 40 hari kita menghindari maksiat, tak pernah melakukan maksiat, solat jalan terus, baca salawat kepada Nabi sebelum tidur, insya-Allah bertemu Rasulullah. Ya. Jadi manfaat tidur dalam wudu apa tadi? Waktu mati nanti dalam keadaan suci. Jadi enak sekali. Waktu mati kita suci. Kenapa? Karena waktu mati dalam keadaan suci, talqinnya enak. Waktu ucapkan la ilaha illallah, nyawa sudah diteguhkan, la ilaha illallah itu enak ucapkannya. Tapi kalau kita tak berwudu, kita ditatangi jin, saat itu mau mati lagi. Itu syaitan itu akan berbentuk seperti apa yang kita cintai. Dalam kitab Kasyful Ghaibiyah, orang mati itu akan menghadapi dua kesulitan yang sulit. Pertama akan merasai lapar, yang kedua akan merasai haus. Nah, pernah lihat orang meninggal? Kalau pernah, coba sekali lihat. Orang sakratul maut, nah, itu waktu sakratul maut terlihat orang biasanya haus. Nah, disitulah syaitan datang nanti. Dia akan menyerupai anak kita cintai, bawa es rajos susu dingin. Nah, apa enggak kita minum lah. Ya, jadi manfaat berwudu dalam tidur sangat banyak sekali. Yang ketiga, dua buah hadis kita baca. Kemudian hadis yang keempat, Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan." Apabila Allah berkehendak seorang hamba itu baik, ja'ala ghinahu fi nafsihi, Allah menjadikan kecukupannya di dalam dirinya. Nah, duit 20.000 dikasih. Nih duit 20. Alhamdulillah. Cukup 20? Dah cukup, saya cukup. Saya 20.000 insyaAllah cukup. Capek kita kerja dari pagi sampai malam cuma 20.000. Tapi orang yang menerima duit 20.000, dia merasa cukup untuk anak, istrinya, dan seterusnya. Maka kalau bertemu orang seperti itu, Allah sedang menghendaki dirinya menjadi hamba yang baik. Ini ilmu bagi kita yang ilmu bagi kita. Kadang kita bertanya, saya ini hamba baik atau enggak sih? Mudah sekali cara nilainya. Kalau ingin menilai kita baik atau tidak, kita semua dalam hidup ini selalu merasa cukup. Duit banyak cukup, duit sedikit cukup, duit tak ada pun cukup. Kalau begitu cara hidup kita, ikhlas menerimanya, maka Rasulullah berkata, itulah hamba yang baik di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ada cukup kan? Makan kan enggak cukup satu piring kan? Lauknya wah, udah rendang ayam lagi. Apa enggak cukup? Tambah lagi lah piring. Nah, kalau begitu cara makan itu belum baik lagi. Ini gimana caranya makan pun cukup? Duit ketika diterima banyak ataupun sedikit pun cukup. Ya, kalau itu cara hidupnya, insya-Allah Allah sedang menjadikan kita hamba yang terbaik. Karena sekarang orang mengaku diri hamba Allah, masalah diakui nggak tahu kita. Coba misalnya kita sekarang di majelis ini sama-sama kita bilang, ya Allah, kami hambamu ya Allah. Kira-kira diakui nggak? Belum tentu. Ya. Satu-satunya hamba yang sudah diakui oleh Allah langsung adalah baginda Rasulullah. Mana dalilnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Coba lihat. Allah memakai kalimat khusus untuk Nabi Muhammad. Jadi sekarang orang banyak mengakui saya hambamu ya Allah. Itu belum tentu. Nah, caranya bagaimana agar kita diakui oleh Allah hambanya? Rasakanlah segala sesuatu dengan cukup. Hari ini apa kita makan, Dek? Tempe aja, Bang. Adalah cukup, alhamdulillah. Hari ini berapa dapat duit, Bang? Nggak ada. Kerja dari pagi sampai malam 20.000 aja. Cukup, alhamdulillah. Boleh? Kamu kan? Hari ini ada apa makan kita, Dek? Nggak ada makan apa-apa. Lauk nggak ada, nggak ada. Duit nggak ada juga. Ya udahlah, puasa aja. Cukup, insya Allah. Kalau begitu model hidup, insya Allah kita menjadi hamba yang terbaik. Yang kedua, bagaimana cara saya ingin jadi hamba yang baik? Wa tuqahu fi qalbihi, takwanya kepada Allah di dalam hati. Takut kepada Allah. Takwa sabi menyunat semayang, sabi semayang. Perintah ibadah selalu melakukannya. InsyaAllah dia menjadi hamba yang terbaik. Kak, wa idza aradallahu bi'abdi syarran, dan apabila Allah ingin menjadikan hambanya buruk, ini bahaya. Ini bahaya. Kalau tadi enak sikit, tanda hamba yang baik mudah. Tanda seorang hamba Allah yang baik mudah. Dua. Pertama, lihat hidupnya cukup atau tidak. Yang kedua, dia bertakwa atau tidak. Kalau ini ada pada diri kita, insya Allah kita jadi hamba terbaik. Kak, Jino kita bahas hamba yang enggak baik. Wa idza aradallahu bi'abdi syarran, apabila Allah ingin menghendaki seorang hamba itu buruk, ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah menjadikan kekafiran di antara kedua matanya. Ini dia. Lihat duit orang nggak cukup, dia juga mau. Orang beli mobil, dia juga mau beli mobil. Orang mau beli motor, dia juga mau beli motor. Dia cari kerja 20.000 nggak cukup, cari lagi 50.000. Nggak dapat, curi punya orang. Kalau dari mata ini kita lihat nggak cukup, maka itu tanda kita hamba yang terburuk. Kalau begitu kondisinya mati, naudzubillah min dzalik. Sama kan? Jadi mak betul katanya hamba terburuk mati dalam keadaan itu. Mau kemana gitu? Coba lihat. Coba pikirkan, kalau kita mati dalam keadaan buruk mati, mau kemana? Apa lantas meminta Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, balikin lagi kami dong. Kami mau ingin mengerjakan amal soleh lagi di dunia. Nggak ada lagi, sudah masuk kubur. Nah, sekarang masih hidup, punya umur, termasuk saya sendiri. Nasihat ini, ayo sama-sama kita semua merasa cukup dalam hidup dan kehidupan, dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat dan hadis yang terakhir. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira
apabila Allah ingin menjadikan hambanya itu baik, ajjalalahul uqubata fid dunya, Allah akan mempercepat siksaannya di dunia. Ya. Ulang tiga kali. Apabila Allah ingin menjadikan hambanya itu baik, ajjalalahul uqubata fid dunya, Allah akan mempercepat siksaannya di dunia. Kata Nabi Muhammad, ithnani yu'aqibuhuma, ada dua dosa yang langsung Allah balas di dunia tanpa menunggu di akhirat. Apa yang pertama? Ya, mohon maaf, yang pertama adalah perempuan yang menjual harga dirinya. Nah, kata Rasulullah, ithnani ajjala yu'aqibuhuma, ada dua dosa yang langsung diazab oleh Allah di dunia. Tak perlu tunggu di akhirat, langsung di dunia. Yang pertama, perempuan yang menjaga harga dirinya. Yang kedua, uququl walidain, anak yang mendurhakai kedua orang tuanya. Ya kan? Buktinya sudah ada di Padang, ada si maling kundang. Jangan salah bilang malim, bukan malim. Bahasa Padang malim itu alim. Kalau malim nama orang. Malin kundang, kadang orang salahin malin kundang, bukan malim. Malim bahasa Padang itu alim, berarti ulama. Malim langsung diazab kan? Malin kundang kan diazab kan? Enggak tunggu-tunggu di akhirat, diturunkan oleh Allah azab jadi batu. Ya, hati-hati itu adik-adik. Nah, mungkin ayah-ayah kita ada lagi orang tua, ya kayak kita ini masih ada orang tua. Ya. Di Aceh siapa? Ahmad Rahmanyang. Pernah dengar? Itulah dia. Di Aceh Ahmad Rahmanyang. Di mana kuburan Ahmad Rahmanyang? Kerung Raya. Kerung Raya. Nontonnya Ahmad ini? Di Kerung Raya, ya. Nanti pergilah. Ini adik-adik masih suyah. Pergi sekali lihat Ahmad Rahmanyang. Ya. Di masa Rasulullah juga ada. Jadi Nabi sedang duduk, tiba-tiba lari sahabat lapor, Nabi, ini ada kejadian Nabi. Kenapa? Ada seorang anak muda dikubur nggak diterima di bumi. Maksudnya? Nggak tahu Nabi, pokoknya nggak terima di bumi. Sudah capek kami kubur, sempit. Kami gali lebih panjang, sempit lagi. Lebih panjang, sempit lagi. Maka kata Nabi, oh ini parah ini. Ayo kita turun. Turun Nabi Muhammad. Dilihat jenazah anak muda tadi. Ini pasti bermasalah dengan ibunya. Sahabat bertanya, terus kita apain Nabi? Bakar. Nabi suruh bakar, bukan suruh kubur. Bakar anak muda ini. Jadi sahabat, ya Rasulullah, ambil kayu. Siap. Dia ambil kayu sama sahabat, dikumpulin semua. Bakar kayunya. Sudah siap sahabat? Sudah Nabi. Ambil anak muda ini, dan sebelum kita bakar, panggil ibunya ke sini. Nabi panggil ibunya. Datang ibunya. Ini benar anakmu ibu? Iya ya Rasulullah. Apa yang dia sudah perbuat kepadamu wahai ibu? Aku terluka hatiku ya Rasulullah karena perbuatan dan perkataannya. Baik, kalau begitu sekarang aku bakar anakmu. Kau setuju? Bakar saja Nabi. Wah, kalau ada ibu kita bilang begitu, bakar saja, mau kemana ya? Pas anak muda jenazah tadi tepat di atas api, Nabi bertanya sekali lagi, ibu, kami siap melepaskan tangan dan jenazah anakmu siap akan terjun ke api ini. Sebelum aku turunkan ke api ini, ku tanyakan sekali lagi, kau izinkan anakmu ku bakar? Maka kata ibunya, ya Rasulullah, janganlah, biarkan dia kubur seperti mana biasanya. Inilah kelebihan perempuan. Allah mendesain perempuan dengan perasaan yang besar.
Laki-laki kuatnya di akal, perempuan kuatnya di perasaan. Maka perempuan tak bisa jadi pemimpin, kami laki-laki jadi pemimpin. Dan kita tak bisa mendidik anak, karena tugas mendidik anak perempuan. Jadi seberat apapun ibu itu melihat anaknya durhaka, tetap ibu itu punya perasaan. Sudah sahabat gali, digalilah oleh sahabat, maka diletakkan jenazah anak muda tadi, lalu dikuburkan. Coba, apa sih yang dapat kita ambil dari kisah ini? Nabi tak main-main terhadap dosa anak mendurhakai orang tua. Maka wajar kata Rasulullah, "Itsnani yu'aqibuhuma." Ada dua yang langsung diazab oleh Allah. Pertama, wanita yang menjual harga diri. Yang kedua, uququl walidain. Orang tua ya, anak melawan orang tua. Tapi kalau anak itu baik pada orang tua, oh pahalanya nggak main-main, besar juga dikasih. Suatu hari ada salah seorang sahabat bertanya, "Nabi, kira-kira ada nggak orang yang Allah sayang melebihi engkau Nabi? Ada nggak?" Betul orangnya tanya, mbak tanya, gimana jawab? Anda ya sahabat itu tanya, kira-kira ada nggak hamba Allah yang sama sayangnya dengan Nabi? Kita jawab nggak ada. Tetap Nabi Muhammad yang paling disayang. Jadi sahabat bertanya, "Nabi, mohon maaf saya lancang saya bertanya. Saya ingin bertanya Nabi, ada nggak orang selainmu yang Allah sayang sama sepertimu?" Nabi jawab, "Ada." Wah, kok ada Nabi? Enak sekali dia. Siapa Nabi? Kok ada? Namanya Salman Al-Farisi. Ya, siapa namanya? Salman Al-Farisi. Seorang sahabat, tokoh penggali parit. Ya, waktu Nabi dikepung, ini kafir di sini, kafir di sini, kafir di sini, kafir di sini, Nabi nggak bisa keluar. Hampir sampailah musuh di situ, maka Salman punya ide, "Nabi, kita gali parit aja." Digali parit itu ide Salman oleh sahabat. Maka orang kafir kan nggak bisa membunuh Nabi, harus turun dari parit. Sahabat memanah dari atas. Nah, ini ide Salman. Tapi Salman punya satu kisah yang sehingga Nabi memuji tingkah laku beliau. Orang bertanya, "Nabi, ada nggak orang yang sayang Allah sayang sama sepertimu?" Ada, namanya Salman. Kok bisa? Salman itu punya ibu buta, lemah, nggak bisa jalan. Sudah buta, lemah, nggak bisa jalan lagi. Suatu hari ibu Salman ingin sekali naik haji, nggak ada duit. Ibu Salman mau naik haji, nggak ada duit. Dari mana berangkat? Dari Faris. Faris itu Persia. Persia dari Mekah berapa kilo? Ribuan kilo. Ribuan kilo. Gimana mau pergi naik pesawat? Zaman itu nggak ada pesawat. Persia ke Mekah berapa kilo? Ribuan kilo. Ibu Salman ingin naik haji, buta, tak bisa jalan, miskin pula. Salman, "Ya Bu, bisa nggak kabulin apa yang saya mau?" Salman, "Apa Bu? Ceritakan, biar saya kabulkan." "Saya ingin naik haji." Salman, "Ya Bu, akan saya usahakan, kita akan naik haji sama-sama." Salman waktu bilang begitu, lah terserah tiba jawaban tu. Pokoknya iya dulu depan ibu, masalah nanti cari duit terserah. Setelah Salman bilang begitu, Salman duduk termenung sendiri. Aku mau cari duit di mana? Kita orang miskin, mau ke Mekah jauh. Ya udahlah. Apa ide Salman? Duit dia tak ada. Apa ide dia? Saya gendong saja ibu saya. Gendong dari Persia ke Makkah. Gimana ya? Ide Salman gila. Gila idenya, duit tak ada. Apa dia bilang? Udahlah saya gendong saja.
Pulang Salman ke tempat ibunya, ibu, kita sudah ada kendaraan berangkat haji. Ibu siap-siap terus bajunya, besok kita berangkat. Kita naik apa Salman? Tenang aja ibu, siap-siap terus besok kita berangkat. Duitnya, nggak usah pikir duit ibu. Siapkan baju, siapkan celana, pakaian haji, kita berangkat. Oh baik Salman. Disiapkan semua. Maka ibu Salman duduk di depan rumah, berdiri, panggil Salman. Kita naik apa Salman? Kok kendaraan nggak ada? Saya nggak ada kendaraan, mana kita naik Salman? Naik apa? Bu, mulai hari ini dari sini bu sampai ke Mekah saya gendong ibu. Terkejut ibu Salman Al-Farisi. Jangan nak, kalau itu nggak jadi aja lah. Jangan bu, kita tak berangkat. Jangan, saya nggak mau menyakiti hatimu, nggak menyakiti tubuhmu. Jangan bu, kita tak berangkat. Naik terus. Pergilah Salman Al-Farisi di tengah terik padang pasir yang begitu panas. Tak ada sandal, dia tak peduli demi ibunya. Di pertengahan malam yang dingin, di atas padang pasir juga tak bersandal, dia pun tak peduli untuk ibunya. Dalam sejarah dikatakan, sampailah ibunya digendong oleh Salman ke Mekah, dikatakan dalam riwayat kulit Salman itu terkelupas sudah. Belakang itu nggak bagus lagi lah, udah keluar dagingnya karena menggendong ibunya dari Persia sampai ke Mekah. Maka apa kata Rasulullah? Inilah orang yang paling Allah cintai, sama seperti Allah mencintaiku hari ini. Coba lihat, sayangnya Allah kepada Salman setara dengan sayang Allah kepada Rasulullah. Jadi tak main-main. Maka oleh karena itu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita ini ingin mendapat pahala besar, berbakti kepada orang tua. Ya, paham kan? Nah, kembali ke hadis. Kalau begitu, kalau ingin kita jadi orang baik, bersiaplah menerima azab di dunia ini. Lebih enak karena azab di dunia daripada di akhirat nanti. Kabeh. Ya, sudah. Inilah kajian kita 5 buah hadis yang dapat kita ambil pesan dari Rasulullah. Yang pertama, Nabi berpesan tadi, Allah itu suka dengan hambanya berdoa ketika dalam keadaan sulit. Yang kedua, pesan Nabi tadi, solatlah dengan tenang dan dengan senang. Yang ketiga, pesan Nabi tadi, kalau ingin tidur, beruduklah terlebih dahulu, lalu berbaring ke lambung kanan, baca doa. Yang keempat, Nabi berpesan tadi, sebaik-baik hamba itu adalah hamba yang merasa cukup hidup kehidupannya dan bertakwa kepada Allah. Yang kelima, Nabi berpesan, tanda hamba itu baik adalah kita dipercepat azab oleh Allah di dunia. Ini 5 pesan Nabi Muhammad, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua pada malam hari ini. Kaji, ada pertanyaan? Jadi apabila Nabi langsung yang pesan katanya, enak kan? Ini bukan pesan saya ini, langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana Mbak online sana? Di online tak ada pertanyaan. Nawi ada Abu. Dari Abdullah di Takengon. Assalamualaikum Abu ya. Bagaimanakah bagi orang yang berhadas besar? Apakah harus mandi atau cukup dengan berwudu saja? Hadas besar. Kalau orang berhadas besar wajib mandi, nggak boleh berwudu aja. Saya junub itu hadas besar. Gimana caranya untuk menghilangkan hadas besar? Mandi. Saya junub mau makan nasi, gimana hukumnya? Makruh. Terus bagaimana apa kita lakuin? Berwudu terlebih dahulu. Orang dalam keadaan junub
makan nasi, makan kue, KFC, burger, terserahlah. Itu semua makruh. Jadi gimana juga, uduk dulu, baru boleh makan. Walaupun demikian boleh saja, nggak uduk makan terus nggak apa kan, kita mana tahu orang lapar kan. 3 hari nggak makan, lihat dapur dalam keadaan junub, lihat dapur kan enak, makan terus nggak apa, nggak masalah dia. Maka mandi junub tidak bisa hadas besar tidak bisa dihilangkan dengan berwudu, tapi dihilangkan dengan mandi junub atau mandi besar. Nah, lainnya. Yang kedua, Bu? Abuya, ini tentang sabyan. Apakah ada sabyan? Jika ada, bagaimana bentuk jahatnya? Bentuk apa? Bentuk kejahatannya. Oh. Dan bagaimana cara mengantisipasinya? Oh, benar. Ada satu jin. Jin itu sering berkeliaran waktu sebelum maghrib. Nah, makanya mungkin adik-adik waktu kecil, kami teringat dulu, waktu kecil-kecil kami, nenek kami suruh tutup sumur, ya, mantap ini kan? Tutup sumur. Habis itu kami dipanggil oleh nenek kami, pulang, jangan main-main maghrib, pulang. Ya, waktu itu kita belum paham kenapa sumur harus ditutup, kenapa pintu rumah ditutup sebelum maghrib, kenapa anak-anak harus pulang di waktu maghrib. Itu saya temukan dalam kitab Sabilal Muhtadin jilid 2. Ternyata memang ada jin yang berkeliaran sebelum maghrib atau matahari sedang terbenam sampai munculnya syafaq merah atau maghrib 10 menit setelah maghrib. Itu jin yang paling banyak berkeliaran di waktu itu, namanya Ummus Sabyan. Nah, jin Ummus Sabyan. Bukan Nisa Sabyan kan? Beda Nisa Sabyan sama Ummus Sabyan. Nisa Sabyan penyanyi, kalau ini jin. Jin Ummus Sabyan ini kelaminnya perempuan. Jadi dia ngapain tengku sebelum maghrib? Dia akan merusak, apa namanya itu kalau bahasa kitanya, mencabuli anak-anak, termasuk anak-anak yang baru lahir. Ya, hati-hati itu. Nah, bedanya kalau anak-anak kecil yang balita itu umur 2 sampai 4 tahun, itu kalau dia main di luar, nggak pulang ke rumah, itu dicabuli itu oleh Ummus Sabyan. Kalau anak-anak kecil yang umur 2 tahun ke bawah atau bayi, dia akan diganggu oleh jin itu biasanya di atas jam 1 sampai jam 3. Apa tanda jin Ummus Sabyan sudah hadir? Kalau anak bayi kita itu menangis lihat ke atas. Lihat ke atas langit. Ya, pernah lihat anak-anak bayi lihat ke atas langit. Itu dia sudah hadir. Dan Ummus Sabyan itu jarang dia jalan di atas darat, tapi selalu di dinding. Dia itu berdiri di dinding, duduk di dinding, di pojok-pojok itu. Kok Tengku tahu? Memang Tengku pernah lihat? Enggak, saya baca langsung di buku berjudul Dialog dengan Jin Muslim, karya Muhammad Said. Ishak Daud. Muhammad Said sejarawan Aceh. Ishak Daud. Boleh download, kalau ada HP, download malam ni, baca tuh sampai habis. Namanya buku Dialog dengan Jin Muslim, karya Ishak Daud. Nah, jin Ummus Sabyan itu dia di dinding-dinding, duduk di situ dia. Makanya anda katanya mau kalau ada nangis, tutup dia. Tutup. Dia menangis, biar aja menangis. Asal jangan melihat matanya ke atas, ditutup. Ya. Apa baca doanya? Doanya terserah apa saja boleh. Ayat kursi boleh, ayat surat Al-Ikhlas boleh. Kalau bisa baca air, ambil air, dibaca ayat kursi 3 kali, Fatihah 3 kali, salawat 10 kali.
Kalau bisa anak kita minum, kalau enggak dipercik saja. Percik ke anak bayi itu, jangan sampai masuk ke hidung dan mata. Itu namanya Ummu Sobyan. Dino pada depu kan? Kenapa dulu anak kita dipanggil sama nenek jangan main-main maghrib? Itu ternyata Ummu Sobyan berkeliaran. Ya. Nah, jin itu banyak. Ada Ummu Sobyan, ada Ifrit, ada Zalnabil, ada Daksur, apalagi banyak sekali nama-nama jin. Ya. Tak, yang lain tak ada. Kan dari mak-mak nak pertanyaan Hanan. Ini nak apa tu? Jamaah tak ada. Nah, gimana? Dari Muhammad Haikal. Ya. Assalamualaikum Abuya, izin Tuan Temanyong. Bagaimana hukum membaca doa Rabbighfirli wal walidayya pada akhir surat Al-Fatihah di dalam salat? Apakah dapat membatalkan salat? Apakah batal salat apabila orang baca Fatihah, misalnya kita makmum, imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu kita makmum baca Allahumma ighfirli wali walidayya amin. Paham kan? Dalam kitab I'anatul Talibin, Al-Imam Syekh Dimyati, seorang mufti Mekah dan keturunan Rasulullah, beliau pernah berkata, baca doa apapun dalam sholat itu boleh. Yang pertama, dengan syarat jangan panjang sekali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi baca 3 kali, berapa detik biasa? 30 detik. Jangan panjang doa melebihi 30 detik. Dalam sholat boleh kita baca doa ketika sujud terakhir atau ketika tahiyat mau salam, boleh baca doa. Doa apa aja dengku boleh? Boleh. Dengan syarat jangan panjang sekali. Satu. Yang kedua, tidak boleh ada doa ta'liq. Tahu doa ta'liq? Doa ta'liq itu begini. Ya Allah, andai nanti rumah saya bagus, saya mau sholatlah tahajud 50 kali. Nah, itu doa ta'liq namanya. Ya Allah, andai saya kawin hari ini, saya mau ke masjid lah setiap hari. Nah, itu doa ta'liq. Nazar. Itu nggak boleh dalam sholat. Tak boleh. Doa apapun kita ucapkan boleh, tapi jangan seperti itu. Ya. Yang ketiga, syaratnya tidak boleh baca doa dengan membawa nama lain selain Nabi Muhammad. Contoh, ya Allah, berkailah aku dengan keberkatan yang kau berikan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu enggak boleh dalam sholat, tapi boleh di luar sholat. Ya, boleh di luar sholat doa begitu. Ya Allah, berkahilah aku seperti mana kau berkahi guru kami Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Boleh, tapi di luar sholat. Dalam sholat tak boleh. Tahu? Ya. Itu siapa yang bilang? Tengku Habibie? Bukan. Syekh Sayyid Ad-Dimyati. Beliau ulama besar Mekah, seorang mufti dan keturunan Rasulullah langsung. Dia tak kira jurung malim lah. Orang alim. Nah, boleh. Jadi boleh enggak baca Rabbighfirli wal walidayya? Boleh, tak apa, tak masalah. Kah? Habis? Nah, botu. Hah? Kita mau botu. Banyak maaf ini. Kalau banyak maaf kamu lemah kamu. Ya, gimana? Wanita baik yang sudah bersuami atau masih gadis boleh tidak keluar dari rumah dalam keadaan menstruasi? Ya. Boleh ya. Kalau haid, seorang perempuan haid keluar dari rumah itu boleh saja. Masalah boleh tak boleh itu bukan pada haidnya, pada izin suaminya boleh atau tidak. Kalau udah nikah. Kalau belum bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Tapi ingat baik-baik,
bahwa kalau bisa perempuan itu lagi haid jangan keluar waktu malam. Pertama, membahayakan dirinya, mungkin ada orang yang mengganggu. Yang kedua, membahayakan dirinya karena ada jin yang mengganggu. Jadi saya pernah sekali jam 2 malam, kebetulan belum tidur, datang orang kampung lapor ke saya, "Tengku, anak saya udah kesurupan." "Siapa?" "Perempuan." Waduh, kalau perempuan gimana cara pegangnya? Kalau laki-laki enak, nggak keluar jin kita tendangnya sekali, keluar jin dia. Perempuan bahaya, gimana caranya? Sudahlah mereka minta bantu ya. Saya datang ke rumah, saya lihat perempuan nggak pakai jilbab, suruh pakai jilbab dulu. Orang kesurupan mana lagi udah meloncat-loncat sudah kan? Jadi udah capek kami hampir 1 jam, entah apa-apa baca. Entah surat apa baca, keluar jin masuk lagi, keluar jin masuk lagi. Saya tanya, ini kok bisa begini? Kenapa sebabnya? Dia sedang haid tadi Tengku. Hawa ingin balik sate, udahlah keluar sendiri di waktu malam. Ya, inilah penyebabnya. Perempuan kalau lagi haid itu diikuti oleh jin. Kalau lemah imannya, nah mana lagi masuklah. Nah, jadi masalah boleh keluar atau tidak kalau sudah menikah, bukan pada haidnya tapi pada izin suami. Mang, kalau kami belum menikah gimana? Minta harus ada muhrimnya. Kalau nggak adik kandung, abang kandung. Kalau nggak teman lah minimal, teman perempuan. Nah, gitu ya. Habis ya? Nali. Nalok. Waduh kan. Baiklah. Di online sudah saya tutup pertanyaannya. Sebelum saya tutup kajian ini, mungkin sekali lagi saya tanya ayah atau ibu-ibu ada pertanyaan? Tak ada. Tanya terus apa aja boleh tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, benar. Apakah Allah bisa merubah? Doa. Oh, gitu. Apakah ada doa yang bisa merubah takdir? Saya bahas dulu, takdir itu bisa diubah atau tidak? Bisa. Kenapa bisa? Allah yang membuat takdir, maka tentu Allah juga yang bisa merubah takdir. Pertanyaannya, bagaimana cara merubah takdir itu? Manakala mungkin saya tentu memang takdirnya masuk neraka, dari sekarang kan saya berdoa terus dia masuk surga, biar diubah takdirnya. Ada nggak doanya? Merubah takdir Allah itu tak mesti dengan doa. Dengan tingkah laku amaliyah kita sholat pun bisa. Bisa. Ya Allah, saya melakukan salat, ya Allah, zakat, sedekah. Semoga ya Allah dengan perbuatan ini Engkau merubah takdirku masuk ke surga. Jadi doa itu bisa saja merubah takdir kita. Amaliyah juga bisa. Kalau doa, apa doa yang bisa merubah takdir? Sering baca-baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi semayangnya hanya pelih doanya, tapi ikut doanya. Walaupun panjang tak doa Nabi, tetap Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya disebut doa sapu jagat. Kenapa sapu jagat? Doa menyeluruh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada aku di dunia kebaikan anak, kebaikan suami, kebaikan istri, kebaikan mobil, kebaikan harta, kebaikan rumah, semua baik. Berarti kan mendung ya. Wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di hari mizan, kebaikan waktu masuk kubur, kebaikan di yaumul mahsyar, kebaikan waktu jumpa dengan matahari di atas kepala, kebaikan waktu bertemu dengan Allah, kebaikan melalui siratal mustaqim. Itu doa sapu jagat, semua masuk. Baca boleh bacanya, insyaallah takdir kita diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kah, habis ya? Tak ada lagi ya? Tak ada. Saya lihat ada jamaah yang ingin bertanya, tapi entah enak atau enggak. Kalau tak ada saya tutup. Baik ya? Tak ada.
Jamaah dirahmatillah Allah, demikianlah kajian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Punya halangan tanya akan merumpuk 3 tu ya. Kita akan jumpa sekali lagi. Mana? 3 tu ya. Ramadan Bukan? Oh, jelas terkenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum binafsi bitaqwallah wallahu a'lam bisawab. Sallallahu